perlu kepada pelatihan-pelatihan. Dan momentum Ramadan ini adalah momentum untuk kita melatih jiwa seperti itu. Kita disuruh berpuasa. Coba tengok, ini kan suatu bulan yang maha berat ya. Tapi alhamdulillah dalam musim Covid seperti ini cuaca bersahabat dengan kita. Saya tidak bisa bayangkan misalnya kita berpuasa 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu ketika puncak panas terik ya. Tapi sebenarnya di situ kita bisa tangkap apa itu menjadi lebih positive thinking ya. Begitu rahmannya Allah, begitu kasihnya Allah. Seandainya 2 bulan lalu ya, hampir rata-rata kita tengok itu kekeringan, gagal panen, air sumur sudah menipis ya, panas hawa dan sebagainya, menumpuk semua sempurna itu. Kalau ditambah lagi dengan puasa, luar biasa itu, surga firdaus harusnya balasnya. Tapi alhamdulillah dalam puasa Ramadan ini kita justru menghadapi cuaca yang lebih bersahabat, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin ya. Sekali ada turun hujan, sehingga kita bisa melewati masa-masa musim pandemik ini dengan lebih mudah ya. Makanya Ramadan ini seharusnya membentuk diri kita lebih bersabar seharusnya. Karena tadi kan sudah katakan wasta'inu bisabri wasalah. Dengan puasa ini membentuk kita lebih bersabar. Ya, yang kedua apa? Kita minta tolong dengan salat. Usahakan salat itu menjadi lebih khusyuk. Dengan cara apa? Kita fahami makna yang kita baca. Kita mengerti kepada siapa kita minta ini. Ya, kepada zat yang tidak pernah kering ketika kita minta. Kalau kita minta sama manusia punya ada batasnya, tapi kepada zatnya Allah akan berikan seluruhnya. Kita datang dengan jalan melangkah, Allah akan datang menjemput kita dengan berlari. Begitu gambarannya. Maka usahakanlah kita lebih khusyuk meminta kepada Allah, lebih bersungguh-sungguh, termasuk dalam salat kita. Dengan cara apa? Kita usahakan memahami maknanya. Nggak susah, karena sudah banyak buku-buku tuntunan salat lengkap kan ada, kunci ibadah kan ada, yang bisa membantu kita mungkin di selang-selang waktu kesibukan kita baca artinya, membantu kita memahami apa yang kita baca dalam salat. Termasuk kita mengerti ayat-ayat juz amma, supaya kita juga mengerti apa yang dibaca dalam salat itu membantu kita lebih khusyuk dalam salat. Jadi ini diantara pesan penting Al-Quran. Dan sebelum nanti mungkin kita kembangkan tanya jawab, karena yang diminta juga sehubungan dengan sampena dengan nuzulul Quran. Kan bulan Ramadan ini kan bulan Al-Quran, ya kan, bulan Al-Quran, syahrul Ramadan alladzii unzila fil Quran. Al-Quran ini juga sebuah pedoman tuntunan yang paling lengkap, yang tidak ada dibaca di muka bumi ini melebihi dibaca selain Al-Quran ini. Buku apa yang paling sekarang sedang booming? Mesti ada masa-masanya. Harry Potter kah? Apa buku-buku yang lain semuanya? Tapi Al-Quran ini selalu dibaca dari sejak zaman Nabi dahulu sampai ke akhir zaman insyaAllah. Dan tidak pernah kering untuk dibahas, dikaji bersama, diteliti, ditelaah, ditafsirkan. Bahkan hanya Al-Quran, kitab dari awal ayat berani menantang dengan mengatakan zalikal kitabu la raiba fih. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Coba tengok buku-buku yang kita baca, mesti di bagian awal itu kata pengantar penulis pasti akan mengatakan begini: saya tidak menampik bahwa dalam buku ini terdapat kelemahan dan kekurangan-kekurangan, maka tegur sapa dan kritikan sangat kami nantikan untuk perbaikan buku ini pada masa berikutnya. Tapi Al-Quran dari bagian awal sudah langsung menantang dengan zalikal kitabul la raiba fih. Sehingga ini harus betul-betul membentuk keyakinan kita, memberi energi bagi kita, membentuk kita berpikiran positif, terutama dalam kondisi yang kurang menguntungkan seperti ini, wabah pandemi. Sehingga kita lebih banyak bersyukur dan bersabar dengan kondisi ini, dan juga senantiasa meminta kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari musibah yang besar. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi akhir ataupun ujung daripada wabah pandemi COVID-19 ini. Walaupun ada yang mengatakan lebih panjang lagi, tapi saya kira penting kita berbaik sangka kepada Allah. Ya, berbaik sangka kepada Allah itu membuat kita lebih berpikiran positif, lebih tenang, tidak panik dan lain sebagainya. Ya, karena kuasa Allah kan bisa merubah segalanya. Dan mintalah mudah-mudahan setelah Ramadan nanti, mudah-mudahan kita bisa kembali normal seperti biasa.
ya, tidak takut lagi ataupun canggung lagi untuk bersalam-salaman sama saudara muslim sendiri, ya. Mudah-mudahan ini semakin merekatkan kembali kita untuk bersama-sama menghadapi kondisi yang lebih berat di masa-masa mendatang, dan semakin menyemangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu sebagai pengantar terlebih dahulu. Nanti bisa kita kembangkan dalam diskusi dan tanya jawab, bisa tentang Al-Qur'an ataupun tentang hal-hal yang lain mungkin. Karena kebetulan saya juga S3 saya di bidang syariah, tapi saya menulis tentang perbankan syariah ketika di Omdurman Islamic University di Sudan. Mungkin kita bisa sharing sedikit ataupun ingin berbagi ataupun ingin tanyakan, ahlan wa sahlan, dengan tangan terbuka kita berikan kesempatan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustaz, saya mau menanyakan tentang Al-Quran ya Pak Ustaz. Kan di dalam Al-Quran itu ada banyak surah-surah ya Pak Ustaz ya. Dan kita tahu bahwasanya turunnya ayat-ayat itu kan enggak dalam satu waktu Pak Ustaz ya. Nah, sebenarnya dasar dari penamaan surah-surah di Al-Quran itu bagaimana sih Pak Ustaz? Dan penyusunannya itu dulu Al-Quran itu dia bagaimana untuk menentukan deretan ayat itu bagaimana gitu kira-kira Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya. Ya, dua penanya. Yang kedua, silakan. Ini Akbar satu, karena Akbar kedua. Oke, Bang, ini sudah lihat. Oke, kita coba. Iya, siapa? Oke, silakan Pak Ustaz. Oke, terima kasih kepada pertanyaan Bang Akbar ini. Jadi Al-Quran itu ada 4 karakteristik khas yang dimiliki oleh Al-Quran. Makanya kalau kita ingin mengkaji apa itu Al-Quran, para ulama sepakat kalau ingin definisi Al-Quran itu 4 unsur ini. Yang pertama, Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Yang kedua, dia itu bersifat mukjizat. Nggak ada yang bisa menandingi Al-Quran, karena itu bukan bahasa manusia, ya, artinya bukan buatan manusia. Yang ketiga, dia sifatnya itu mutawatir. Ketika diturunkan itu dihafalkan dan terjaga dari segala penyelewengan. Dan yang keempat, setiap kali kita baca Al-Quran itu dia bernilai ibadah. Baik itu kita baca di luar salat ataupun di dalam salat. Tidak ada yang sia-sia dengan kita baca Al-Quran. Bahkan Nabi katakan alif lam mim itu, Nabi katakan bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap huruf akan dibalas dengan 10 kebajikan. Dan itu akan berlipat ganda lagi dalam bulan Ramadan. Nah, jadi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, ya, 22 tahun lebih kurang, 2 bulan, 22 hari ataupun 23 tahun katakanlah. Karena Nabi menghabiskan periode dakwah. Pertama di Mekah 13 tahun. Dan di Mekah itu banyak turun ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid, menyembah Allah, dan juga tentang akhlak. Jadi akhlak itu sangat penting. Itu dulu yang diurus oleh Nabi. Karena kalau akhlak nggak beres, nggak akan bisa menerima ajaran agama. Gimana dia mau dengar tentang hukum? Belum apa-apa udah berontak dia, belum apa-apa udah melawan dia, kan begitu. Akhlak itu, hati itu dilembutin dulu. Baru kemudian 10 tahun lagi di Madinah. Jadi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi 23 tahun lebih kurang. Dan di Madinah barulah Nabi berfokus pada masalah-masalah hukum Islam. Jadi ayat tentang hukum banyak turun di Madinah. Nah, ketika ayat turun itu tidak sekaligus, ya. Ayat turun itu tidak sekaligus. Bahkan ayat yang terakhir turun itu ayat tentang riba. Jadi ayat tentang riba itu turun di Madinah. Itu dari surah Al-Baqarah 275 sampai 281. Makanya ayat Al-Quran yang paling terakhir turun, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Al-Baqarah 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kamu nanti hari ketika kamu dikembalikan kepada Allah. Kamu diwafatkan semua, lalu kamu dibangkitkan, dan kamu dimintai pertanggungjawaban, dan Allah tidak akan menzalimimu sedikit pun. Artinya kita akan menanggung seperti apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Itu ayat yang terakhir. Tapi kalau kita lihat susunnya, kenapa turunnya di dalam surah Al-Baqarah? Nah, Nabi punya seorang sekretaris namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit inilah kemudian mencatat seluruh ayat Al-Quran itu. Hatta dalam penamaan surat pun Nabi Zaid mempertanyakan kepada Rasulullah. Makanya baik penempatan urutan surat, ayat, dan juga penamaan surat itu sifatnya tauqifi. Artinya tauqifi apa?
langsung bersandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan suka-sukaan kita, bukan buatan manusia. Dan yang saat itu dipercayakan adalah sekretaris Nabi namanya Zaid bin Thabit. Dia yang punya mencatat semua itu, karena dia adalah sekretaris dalam mencatat Al-Quran. Jadi sekali lagi ini bukan buatan manusia, tapi suatu ini. Nah, kalau ingin lebih jelas lagi, kalau ada ketertarikan untuk mengkaji buku masalah sejarah Al-Quran, saya menganjurkan silakan dibaca buku Muhammad Mustafa Azami. Bukunya dalam bahasa Inggris, bisa di-download dalam internet. The History of Quranic Text. Itu buku itu tahun 2000 terbit, dah lama sekali. The History of Quranic Text. Dia orang India, tapi lama tinggal di Saudi Arabia dan sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Sejarah teks Al-Quran, terbitan Gemansani Press. Buku itu bagus sekali untuk baik pengkaji Al-Quran ataupun orang awam pun bisa jelas mengerti tentang, oh begini sejarah pembukuan Al-Quran itu, sampai seperti yang kita baca sekarang ini dengan namanya Mushaf. Itu untuk membantu saya kira, Mustafa Azami, sejarah teks Al-Quran. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustaz, ini gimana bilangnya kalau kita ngomong Al-Quran? Ya. Harusnya suatu yang ini ada zat segitu agung luar biasa, terus kita bisa baca, terus kita ngobrol, terus di dalamnya semua diceritakan kebaikan, diceritakan segala sesuatu yang kadang itu gimana menangkapnya, diceritakan tentang dunia, Betul. alam semesta, diceritakan tentang yang sangat kecil, atom, suatu yang ajaib-ajaib, suatu yang sangat luar biasa. Dan kita dengan hebatnya tidak terlalu tertarik. Nah ini anehnya. Dengan hebatnya tidak jadi panduan utama sering-sering. Karena dunia begitu menipunya. Pertanyaan saya gitu, suatu yang sangat agung diciptakan Tuhan, suatu yang luar biasa ya, bahkan penciptaan manusia. Contoh Al-Qurannya saja, jangankan lain-lainnya, memahami Al-Qurannya itu luar biasa kan gitu. Sampai saya meyakini itu benar, suka ngomong, kata benar kan ya Ustaz, bahwa Quran nggak suka dihafal sepanjang kita masih nggak benar. Susah jadi hafiz gitu. Kalau kita itu belum betul-betul selalu mengagungkan Qurannya. Nah, pertanyaan saya Pak Ustaz, kenapa Tuhan melakukan itu Pak Ustaz? Memberikan suatu tanggungan yang begitu besar gitu. Kan maunya Allah itu, nih Quran jadiin ini hidupmu. Padahal kita begitu lemahnya gitu, begitu banyak bakilnya, letihnya, frustrasinya, bahkan fisiknya sebagian juga enggak segitu sehat-sehatnya memahami. Nah itu kenapa sih Pak Ustaz kayak gitu? Nanti kita banyakkan failnya gitu, banyakkan gagal gitu nih. Jangan kan mengamalkan Qurannya seluruhan, ngamalin suruh sholat aja kita masih pontang-panting lagi gitu Pak Ustaz. Nah ini maksudnya Allah tuh gimana Pak Ustaz? Itu ada kita diampunin kan gitu kalau gagal total gitu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.